Jemaat yang dikasihi Kristus, salam sehat penuh sukacita. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76, marilah kita bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini. Dengan beribadah kepada Tuhan, kita berdiri dan bernyanyi. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memulai kebaktian kita. Kebaktian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 saat ini terjadi dalam kuasa Tuhan, Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Firman pembimbing. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengingatkan kepada umat Israel yang saat itu ada di pembuangan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Demikian juga kepada kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bagian dari bangsa yang telah mendapat anugerah kemerdekaan, kita juga dipanggil untuk berkarya bagi bangsa. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Keesaan 719, ayat 1 sampai dengan ke-3. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air. Bertanah air kaya dan subur,
Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang berbinar, Pak, merdeka. Pak, merdeka. Pak, merdeka. Aku bukan melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu melalui Alkitab. Biarlah ketika kami membaca dan merenungannya, kami boleh memperoleh sesuatu yang baru, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman itu di dalam keseharian kami. Dalam Kristus firman yang hidup, amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pembacaan kita di hari ini terambil dari Yeremia 29, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat pertama sampai dengan ke-7, demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkekurangan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya yakin kita semua hafal bagian ini, yaitu bahwa Allah merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, merdeka. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun bangsa kita dan masih tetap dalam keadaan terpuruk. PPKM diperpanjang lagi. Demo juga masih di mana-mana. Tetapi puji Tuhan, Olimpiade kali ini kita berada di dalam urutan ke-55 dari sekian ratus peserta. Suatu angin segar di tengah-tengah keterpurukan bangsa ini karena pandemi. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita yang tadi kita baca dari Yeremia 29 di bawah tema membangun bangsa bagi Allah. Mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana peranan umat, peranan rakyat sangat penting bagi kemajuan bangsa ini. Dalam bacaan ini kita membaca bagaimana Yeremia diutus Allah untuk menegaskan panggilan umat Israel yang saat itu terbuang. Jadi di tengah-tengah keterpurukan umat yang terbuang,
Allah mengutus Yeremia untuk menulis surat. Surat ini pun juga merupakan surat yang bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama diplomatis. Karena surat ini dikirim dengan perantaraan Elisa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus Sedekia Raja Yehuda. Jadi ini diplomat dari kerajaan Yehuda kepada Raja Babel Nebukadnezar yang saat itu menjadi raja di mana menguasai orang Yehuda. Menguasai secara diplomatis umat pilihan Tuhan. Bukan saja menguasai tanahnya tetapi juga menguasai para pembesar-pembesarnya. Orang-orang hebat di Yerusalem dibawa ke Babel. Ya, ayatnya yang pertama tadi ditegaskan di sana. Tua-tua para imam mereka terangkut ke Babel. Betapa kesedihan begitu melanda mereka. Karena sebagai umat pilihan Allah, mereka harus terbuang. Yerusalem hancur, harga diri mereka tidak ada lagi. Habis. Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha kasih, yang merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan, termasuk juga di dalamnya ketika keterpurukan terjadi. Yeremia diminta menuliskan surat. Apa yang dituliskan di sana? Pertama-tama kita membaca penegasan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan seterusnya. Yang pertama diingatkan adalah mereka yang di pembuangan harus ingat bahwa Allah yang bertahta di Yerusalem, yang mereka fahami bertahta di Yerusalem, yang mereka fahami ada di bait Allah, masih memperhatikan mereka yang di pembuangan. Allah Israel adalah Allah yang berkuasa tidak saja di Yerusalem, tetapi Dia Allah yang juga berkuasa atas Babel, atas seluruh bumi ini. Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan. Artinya kalau selama ini orang-orang Israel hanya memahami bahwa Allah itu hanya di bait Allah, di Yerusalem tempatnya, itu dibongkar pemahaman itu. Allah juga berkuasa atas alam semesta ini dan juga atas Babel, yang mana saat itu menjadi penguasa bagi mereka. Penegasan bahwa Allah berkuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu, dirikanlah rumah, kerjalah kebun, usahakanlah kesejahteraan, ambillah istri untuk anak-anakmu dan seterusnya. Perintah untuk mempertahankan kehidupan. Pernyataan akan hadirnya Allah. Dan yang kedua, penegasan untuk mereka melakukan pengupayaan kehidupan yang terus berlangsung. Hal ini sangat ironis, sangat radikal. Karena orang Israel yang selama ini eksklusif, hanya untuk dirinya sendiri dan di dalam dirinya sendiri, dibongkar cara berpikirnya. Bahwa Allah ada juga dan terlibat dengan bangsa Babel yang saat itu menjajah mereka. Dan Allah mengutus umat untuk terlibat di dalam keberlangsungan hidup bersama bangsa jajahannya,
Ini kan sangat radikal. Ini kan sangat-sangat membuka wawasan yang mengejutkan. Mengapa harus demikian? Bapak Ibu, yang dibuang ke Babel itu para tua-tua, imam-imam. Orang-orang yang elitis di Yerusalem, di Israel. Dia adalah orang-orang yang punya pengaruh besar. Tapi sekarang dengan hancurnya Yerusalem, hancur juga harga diri. Ya kita bayangkan, dia dulu berjaya, punya kedudukan, tapi sekarang habis. Allah melalui Yeremia menguatkan mereka. Mengajak mereka untuk membuka pikiran, membuka wawasan, berpikir positif dan bersikap positif untuk ada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini. Memang nabi-nabi mereka mengatakan, pembuangan ini tidak lama. Ada suara-suara yang pembuangan ini tidak lama. Tapi Yeremia katakan tidak, jangan dengar nabi-nabi itu. Allah akan melakukan panjang, tetapi Allah memiliki rencana yang bagus, yang baik, rencana damai sejahtera. Oleh karena itu usahakan kesejahteraan. Kerjakan yang selama ini tidak dikerjakan. Mana ada sih para elit yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berkebun? Ketika di Yerusalem mereka tidak berkebun karena mereka elitis. Tapi sekarang di pembuangan mereka harus mendiami rumah, mengerjakan kebun dan nikmatilah. Menikmati hasil kebun, hasil jerih payahnya. Seraya mereka ada di dalam pergumulan meskipun dalam pembuangan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, Allah merancangkan yang indah bagi kehidupan kita, termasuk bangsa kita. Ketika orang-orang Yehuda dibuang, Allah mengingatkan mereka juga untuk membangun Babel bersama-sama karena di sana mereka ada. Kepada kita yang mendapat berkat kemerdekaan, meskipun seringkali kita dinilai sebagai masyarakat kelas 2 dan tidak diperhitungkan karena kita minoritas, kita sedikit jumlahnya. Jangan menjadi berkecil hati. Mari kita tetap berkarya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang dan berdoalah untuk kota itu. Bagi kita, mari kita juga mengusahakan bangsa di mana kita berada. Membangun bangsa bagi Allah. Bukan membangun bangsa bagi elitis. Bukan membangun bangsa bagi kelompok-kelompok politik tertentu. Bukan membangun bangsa bagi kepentingan kita. Tetapi kita membangun bangsa bagi kepentingan Allah, bagi Allah. Saat ini kita ada di dalam keadaan pandemi. Semuanya terpuruk. Banyak juga yang kemudian demo tidak setuju kebijakan-kebijakan pemerintah. Mari kita belajar pada orang-orang yang terus berkarya di tengah-tengah keterpurukan ini. Kita ingat bahwa Allah mengutus kita bagi bangsa ini. Bukan bagi kelompok politik kita. Bukan bagi kelompok-kelompok tertentu. Tapi bangsa ini. Kita akan terus mengupayakan kedamaian, kesejahteraan. Apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa ini? Mari kita terus upayakan. Kita percaya bahwa 76 tahun kemerdekaan ini akan dapat dirasakan oleh anak cucu kita. Meskipun saat ini kita mengalami pandemi, percayalah ini akan berakhir.
akan ada perubahan besar terjadi bagi generasi-generasi kita. Mari kita menyiapkannya. Tuhan menolong kita untuk terlibat di dalam membangun bangsa bagi hormat kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi bangsa kami. Kami bersyukur karena Tuhan menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini dengan keberaneka ragam budaya, bahasa, dan juga wilayah yang sedemikian luas. Ajarlah kami Tuhan untuk menghargai pemberian-Mu ini dalam keperbedaan kami masing-masing. Tuntunlah para pemimpin kami agar mampu hadir bagi bangsa Indonesia, baik dari bagian Indonesia Timur sampai dengan Indonesia Barat. Kami sadar seringkali kami hanya melihat bagian-bagian tertentu dari Indonesia ini. Kami hanya mengarah pada kelompok-kelompok tertentu dari bangsa ini. Ampunkanlah kami, ampunkanlah para pemimpin bangsa kami. Kami memohon Roh Tuhan membimbing Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta dengan seluruh staf kabinet, dan juga pemimpin-pemimpin di berbagai daerah. Gubernur, bupati, wali kota, agar mereka mampu memimpin dengan takut akan Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan seluruh bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami dapat mengelola kekayaan alam yang Tuhan berikan. Biarlah seluruh kekayaan alam yang ada di hutan, di lautan, dapat kami pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam mensejahterakan bangsa kami. Ampunkanlah para pemimpin kami yang telah salah mengelola bangsa ini. Dan biarlah Tuhan kembali menolong para pemimpin-pemimpin kami saat ini untuk menata kembali apa yang menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa ya Bapa untuk keberlangsungan bangsa kami di tengah-tengah menghadapi pandemi ini. Upaya-upaya yang dilakukan baik dari sisi pemerintahan, kesehatan, keamanan, maupun ekonomi dan seluruh aspek yang ada. Roh dan hikmat-Mu memimpin kami. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam keterpurukan kami karena pandemi. Banyak saudara-saudara kami sebagai tenaga kesehatan yang menjadi korban. Banyak keluarga-keluarga kami yang harus terpuruk oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oleh karena ekonomi dan juga oleh karena situasi yang membuat kami semua berada di dalam keterpurukan. Topanglah kami dengan kasih-Mu Bapa. Biarlah kami semua dapat memulai kembali kehidupan dalam berkat cinta kasih Tuhan. Vaksinasi terus dilakukan, penemuan demi penemuan di bidang kesehatan terus dikerjakan. Tolonglah para ilmuwan Tuhan, tolonglah kami semua yang berupaya mengendalikan pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat, agar kami semua sebagai rakyat Indonesia dapat bahu-membahu saling menopang bersama dengan pemerintah mengatasi pandemi serta dampak-dampaknya. Namun jikalau Tuhan dapati
kami berkeras dengan pemikiran dan pemahaman kami. Roh Tuhan sendiri yang akan menolong mereka, yang akan mengingatkan mereka. Kami percaya dan kami terus berserah, Allah akan bekerja dengan caranya untuk bangsa Indonesia, untuk kami semua. Kami menyerahkan ya Tuhan gereja-gereja-Mu yang terlibat di dalam pelayanan untuk kemajuan bangsa ini. Berkatilah kami gereja-gereja-Mu dan juga misi-misi yang kami lakukan dalam bekerja sama bersinergi dengan pemerintah. Sehingga damai sejahtera dan sukacita surgawi dapat kami hadirkan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk mereka yang terus mengupayakan kesejahteraan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Bersama dengan lembaga-lembaga kesehatan, lembaga pendidikan Kristen, Tuhan memberkati mereka semua. Kami sadar bahwa keterlibatan kami sebagai gereja di Po Kelapa Gading bersama pemerintah masihlah sedikit. Tetapi kami yakin bahwa Allah dalam Roh-Mu terus menolong kami untuk hadir sebagai warga negara yang bertanggung jawab dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan dalam mengisi kemerdekaan ini. Ini Tuhan doa kami serahkan semuanya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah kami, sahabat dalam perjalanan kami sebagai bangsa dan sebagai umat manusia. Doa ini Tuhan akan kami dasarkan dengan doa yang Yesus Kristus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami kehidupan yang berselamat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan di dalam Dia, Engkau juga telah mengaruniakan kepada kami semua yang kami butuhkan untuk menjalani kehidupan ini dan tanggung jawab kami di dalamnya, termasuk harta benda dan uang kami. Sekarang kami hendak memberikan persembahan kami, yaitu sebagian dari harta benda dan uang milik-Mu yang ada pada kami. Kami mohon, biarlah oleh Roh Kudus-Mu, kami memberi dengan sukacita dan murah hati, bukan dengan sedih dan terpaksa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri, nomor rekening 125-0010452837 atas nama Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 382, bait 1 dan 2, inilah ungkapan syukurku.
berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita berdiri dan mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berdiri. Umat Tuhan, bangsa Indonesia adalah rumah kita. Tuhan menempatkan kita bersama untuk menata menjadi kemuliaan-Nya. Bila saat ini bangsa kita berduka, kita pun terpuruk. Namun dalam pengharapan kepada Tuhan, Allah Sang Maha Kuasa, kita percaya bangsa kita akan kembali bangkit. Mari kita menyanyikan Kidung Keesaan 721, bait 1 sampai dengan 4. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.